Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala umurid dunya wadin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat bertemu dalam acara Kultum hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Pemirsa Dara News yang dirahmati Allah, perkenalkan nama saya Indri Dwi Hastuti. Acara Kultum hari ini adalah siaran perdana program dari Dara News. Dan Alhamdulillah pada kesempatan ini juga kami sudah kedatangan narasumber, yaitu Ustadz Usman Maftuhun. Beliau ini adalah Ustadz di Pondok Pesantren Entrepreneur Darul Raudhah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mohon maaf Ustadz, saya baru pertama kali jadi agak sedikit grogi. Enggak apa-apa, santai aja biar. Baik Ustadz, kami sudah mempersiapkan ada 4 pertanyaan yang akan kita bedah pada malam ini. Di sini kan kaum perempuan, khususnya santri putri, lebih suka memanjangkan kuku daripada memendekkan kuku. Apalagi sering sekali keramas 2 kali atau enggak 3 kali sehari. Sebab kalau tidak keramas akan risih. Dan bagaimana sebenarnya hukum mandi keramas saat haid? Sebab ada rumor di sebagian masyarakat mengatakan bahwa orang haid itu tidak boleh mandi keramas. Baik, terima kasih. Maaf ya, batu terus. Sebenarnya begini ya, tidak ada larangan bagi perempuan yang sedang haid atau menstruasi atau nifas untuk mandi keramas. Yang tidak diperkenankan itu adalah perempuan yang sedang haid atau sedang nifas, tapi dia mandi dengan sengaja ingin menghilangkan hadasnya. Artinya mandi besar orang bilangnya. Nah itu yang tidak diperkenankan, sebab itu istilahnya talaq. Talaq itu tidak diperkenankan. Mungkin rumor di masyarakat bahwasanya orang haid atau sedang nifas itu tidak boleh mandi keramas. Mungkin rumor itu berkembang atau mereka khawatir bahwa ada bagian dari tubuh dia yang jatuh dan itu belum ikut disucikan. Dan rumor itu tidak benar, sebab menurut ulama, khususnya Imam Ghazali dalam kitab Ihya, beliau hanya menganjurkan kalau bahasa Arab itu layam bagi, tidak seharusnya perempuan yang sedang haid atau nifas itu sengaja menghilangkan bagian dari tubuhnya, yaitu kuku atau rambut, sebelum itu dimandikan. Insya Allah seperti itu. Dan keterangan itu bisa dilihat insya Allah, kalau referensi dari saya itu di kitab Nihayatul Zen. Insya Allah seperti itu. Allah alam bisawab. Baik Ustadz, bisa dijelaskan maksud istilah tala'uf itu sebenarnya apa ya Ustadz? Tala'uf ya? Iya. Tala'uf itu sebenarnya berasal dari akar kata laib, artinya main. Nah, tala'uf itu artinya main-main. Main-main dalam ibadah itu tidak diperkenankan. Jadi ada perempuan yang sedang menstruasi atau sedang nifas, dia sadar bahwa darahnya belum bersih, tapi dia mandi dengan sengaja ingin menghilangkan hukum hadasnya. Nah, itu main-main namanya. Dikenal dengan istilah tala'uf, dan itu tidak diperkenankan. Tapi memotong kuku tadi itu menurut madhab atau menurut Imam Syafi'i itu makruh. Sengaja memotong kuku atau memotong rambut lah, atau sengaja menghilangkan bagian dari tubuh perempuan yang sedang haid atau nifas. Tapi menurut madhab Imam Ahmad bin Hanbal itu tidak makruh, jadi boleh-boleh saja. Saya kira seperti itu kurang lebihnya. Allah a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya tadi. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Kan biasanya santri putri kalau malam Jumat, khususnya yang haid itu diwajibkan kegiatan di luar ruangan. Dan itu dalam keadaan tidak suci. Atau kita ke makam ziarah, ke makam ziarah orang tua atau kerabat terdekat, itu dalam keadaan tidak suci juga. Lantas Ustadz, bolehkah, apa hukum sebenarnya, bolehkah orang haid itu baca tahlil atau kirim Fatihah untuk ahli kubur? Ya, menurut madhab Imam Syafi'i
atau menurut Imam Syafi'i sebenarnya tidak boleh perempuan yang sedang haid atau nifas dan sejenisnya ya dan semacamnya yang memiliki yang sedang hadas besar itu tidak boleh membaca Al-Quran. Hanya saja kalau dalam konteks tadi yang ditanyakan sampean tadi itu, jadi ada perempuan yang sedang haid atau nifas tapi dia baca tahlil atau dia ziarah ke makam keluarganya kemudian mengirimkan doa dengan membaca surah Al-Fatihah, maka itu konteksnya boleh-boleh saja, asalkan atau dengan catatan ketika ada potongan ayat Al-Quran dalam tahlil tersebut, jadi dibaca bukan dengan niatan membaca Al-Quran, atau ketika mengirim Fatihah untuk ahli kubur itu tidak diniatkan membaca Al-Quran, tapi niatnya apa? Niatnya ya zikir atau doa. Saya kira seperti itu. Untuk hukum itu insya Allah boleh-boleh saja. Allah alam bisawab. Mohon maaf Ustadz, keterangan tadi itu ada di kitab apa ya Ustadz? Insya Allah sependek sepengetahuan saya yang pernah saya baca itu ada dalam kitab Raudhatul Talibin atau Bughiyatul Mustarsyidin, atau insya Allah kalau saya nggak salah kutip itu di kitab I'anatul Talibin juga ada keterangan yang mengatakan bahwasanya boleh-boleh saja perempuan yang sedang haid pas kirim atau baca tahlil atau kirim Fatihah buat ahli kubur, dengan catatan dia tidak, ketika ada potongan ayat Al-Quran itu tidak diniati membaca Al-Quran. Tapi menurut Imam Malik boleh saja perempuan yang sedang menstruasi atau sedang nifas dia membaca ayat Al-Quran dengan niatan baca Al-Quran, itu menurut Imam Malik, jadi boleh. Insya Allah seperti itu. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya tadi. Baik pemirsa, Masya Allah semua pertanyaan sudah dijawab dengan jelas oleh Ustadz Maftuhun. Pertanyaan berikutnya akan kami tanyakan kepada Ustadz setelah jeda iklan berikut. Tetaplah bersama kami. Air minum pesantren Dara berkah untuk semua. Terima kasih pemirsa yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami dalam acara Kultum kali ini. Baik, kami berikan informasi tambahan buat pemirsa sekalian. Mungkin ada teman-teman yang sedang menyaksikan acara kami dan ingin mengajukan pertanyaan. Silahkan tulis di kolom komentar, insya Allah nanti di pertemuan berikutnya akan kami bahas. Ustadz, biasanya rata-rata baik santri putra maupun putri lebih suka tidur selepas sholat subuh. Biasanya seperti saya sendiri kadang juga suka tidur setelah sholat subuh. Ada sebagian pendapat mengatakan jika tidur sehabis sholat subuh itu membuat rezeki itu susah atau enggak seret. Nah, ini sebenarnya ada dasarnya atau cuma rumor saja? Baik, terima kasih. Sebenarnya pendapat tadi itu argumentasinya berdasarkan hadis dari Sayyidina Utsman bin Affan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-suhbatu tamna'u ba'dar rizki. Jadi memang suhbah itu tidur pagi atau tidur di waktu-waktu subuh. Itu tamna'u ba'dar rizki, artinya dapat mencegah sebagian rezeki. Dia tidak semuanya, tapi tidak lancar, seret kalau bahasanya seperti itu. Dan bahkan memang di jam-jam subuh itu jam-jam baik untuk mendatangkan income atau misalnya orang bilangnya benefit untuk ekonomi, untuk menunjang kebutuhan ekonomi. Makanya sampai ada istilah begini, rakatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Jadi sholat 2 rakaat fajar itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Coba bayangkan, lebih baik dari dunia dan seisinya. Artinya fadilah bangun di jam-jam subuh dari fajar, mungkin sepertiga malam dari setengah 3, jam 3 dan sampai sholat duha, itu memang jam-jam baik. Artinya fadilahnya besar buat
buat ekonomi, lebih-lebih buat itu. Kemudian artinya sampai pagi pun ada disunahkan sholat duha, dan itu fadilahnya untuk untuk mempermudah rezeki itu memang ada dasarnya hadis tadi. Artinya bangun tidur di jam-jam subuh itu dapat tamna'u ba'dar rezeki, jadi dapat menjaga sebagian rezeki. Jadi itu bukan rumor, tapi memang ada ada dasarnya itu, ada tendensinya, ada argumentasinya. Saya kira itu. Allah alam bisawab. Ustadz tadi ada menjelaskan bahwa sholat qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar itu lebih baik daripada selain di dunia dan seisinya. Apakah ada fadilah lain yang lebih baik di dunia dan seisinya? Artinya apakah ada fadilah lain selain itu punya fadilah lebih baik dari dunia dan seisinya gitu ya? Ada, kalau ya Allah itu insya Allah masih di I'anatul Talibin di bab sholat sunnah ya. Artinya orang yang teknik gini, kalau salah dikoreksi. Man qara'a fi raq'atil fajri alam nasrah wa alam tarah, maka qasurat anhu yadu kulli aduwin. Jadi orang yang sholat 2 rakaat atau sholat 2 rakaat fajar atau qobliyah subuh, maka dia qasurat anhu yadu kulli aduwin. Jadi dia tidak bisa dijangkau oleh orang yang ingin mendoliminya. Jadi dia dijaga, diberi ismah oleh Allah, dijaga oleh Allah. Orang yang istiqomah sholat qobliyah fajar atau qobliyah subuh 2 rakaat, dengan rakaat pertama membaca alam nasrah, rakaat kedua membaca alam tara kaifa, maka qasurat anhu yadu kulli aduwin. Jadi diselamatkan oleh Allah dari orang-orang yang ingin mencelakainya. Artinya tangannya tidak sampai, qasurat itu artinya dipendekkan tangannya, dia tidak sampai terjadi hal-hal yang negatif atau buruk kepada dia. Artinya bukan hanya kebaikan di dunia yang sifatnya ekonomi tadi, finansial, tapi juga ada fadilah lain, yaitu kita kalau bisa istiqomah sholat qobliyah fajar atau qobliyah subuh dengan rakaat pertama baca alam nasrah, rakaat kedua alam taro, maka dijaga oleh Allah dari keburukan atau dari tangan-tangan orang yang ingin menzalimi kita. Insyaallah seperti itu. Kalau tidak salah itu ada makolahnya Imam Ghazali juga dengan pengertian yang sama. Cuman saya lupa itu saya lupa pernah dibaca di kitab apa, tapi itu diantaranya itu. Saya kira demikian. Allah a'lam bishawab, kurang lebih. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya tadi. Kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Seringkali kita mendengar istilah barokah, lebih-lebih di dunia kepesantrenan, tentang ilmu yang barokah atau semoga dapat berkahnya. Jadi ini yang mau saya tanyakan, apa sih makna barokah yang sebenarnya itu? Barokah ya? Yang jelas kalau kita bahas barokah itu kayak merinding gitu kulit, karena kalau kita di pesantren itu barokah itu kaitannya dengan sesuatu yang keramat, sesuatu yang sakral. Cuman definisinya biasanya gini, kalau di kitab-kitab barokah itu adalah sirrun ilahiyun wa faidun zadaqullahu ta'ala. Jadi rahasia Allah yang diberikan kepada hamba-hamba yang dipilih oleh Allah. Jadi artinya kita tidak tahu tuh mau diberikan kepada siapa, barokah itu terletak di siapa, kemudian di mana. Kemudian barokah itu sendiri maknanya banyak, tergantung konteksnya juga. Cuman kalau yang ditanyakan tadi itu biasanya kita di pesantren, pas mau berangkat ke pesantren, orang tua kita atau guru-guru kita di kampung bilang, mudah-mudahan dapat ilmu yang barokah nak. Atau pas kita mau berhenti suan kepada pengasuh bilang, mudah-mudahan ilmunya barokah. Nah itu maksudnya barokah itu adalah hiya aziyadah wan nama ainama bihi amalul bir. Jadi artinya kebaikannya bertambah dan berkembang. Jadi kalau setelah kita keluar dari pesantren, kemudian kita berkiprah di masyarakat, kemudian interaksi dengan masyarakat, kemudian bergaul dengan dengan masyarakat,
kemudian mungkin kita di sana mungkin sudah ingin berkeluarga, kemudian mencari nafkah, tapi amal ibadahnya itu bertambah, amal kebaikan itu berkembang, maka itu yang dimaksud barokah yang sebenarnya, artinya dapat barokahnya guru, dapat barokahnya pesantren. Cuman di sebagian masyarakat, kalau di kampung saya, Anda tahu kalau di kampungnya sampean, makna barokah itu sudah disalah artikan atau udah disalah pahamkan. Contoh gini, ada si A dan si B mondok di tempat yang sama, mungkin dulu masuk ke pesantrennya sama, keluarnya mungkin sama, biar gampang dipahami. Tapi ketika dua-duanya sama-sama berhenti, si A mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih ideal di mata manusia pada umumnya, mungkin di pekerjaannya di ruangan yang ber-AC, ada fasilitas mobil, mungkin tidak kena panas, tidak kena hujan. Walaupun amal ibadahnya dia tidak berkembang, artinya tidak lebih baik, bahkan mungkin lebih menurun dari ketika dia pesantren, tapi si B ini dia dapat pekerjaan yang jauh lebih keras lah, kerja fisik, kerja otot, itu tidak ideal di sebagian masyarakat. Walaupun amal ibadahnya itu berkembang dan membaik daripada ketika dia di pesantren, bahkan lebih, maka yang dibilang orang tidak barokah, maka yang nomor 2, karena mereka menaruh standar atau barometer atau ukuran itu, barokah itu dikaitkan dengan atau posisi jabatan atau dengan finansial. Padahal makna barokah itu sendiri adalah cuman satu, itu ukurannya, yaitu amal baik, amal kebajikan. Betapapun dia ekonominya surut, betapapun ekonominya sulit, kalau amal kebaikannya itu bertambah dan berkembang, maka dia masuk ke orang atau santri yang mendapatkan ilmu barokah dari pesantrennya. Saya kira seperti itu. Allah a'lam bishawab. Baik Ustadz, ini yang lebih penting untuk dijelaskan agar pemirsa tahu. Lebih dahulukan mana, ilmu barokahnya atau ilmunya dahulu baru barokahnya? Oke, artinya mana lebih penting untuk didahulukan, Iya. mencari barokah atau mencari ilmu dulu gitu. Gimana ya? Sebenarnya saya nggak berani untuk menjawab ilmu lebih prioritas, kemudian barokah lebih prioritas ketimbang ilmu. Tapi yang jelas begini, karena barokah itu adalah sirrun ilahiyun atau wafaidun zadahullahu ta'ala, maka itu rahasia. Jadi rahasia, untuk mendapatkan rahasia itu adalah perlu ilmu. Sehingga menurut saya saya agak skeptis, tidak terlalu yakin untuk mendapatkan barokah kalau dia nggak punya ilmunya. Sebab barokah itu sendiri adalah sesuatu yang rahasia, sehingga untuk mendapatkan barokah itu maka harus dengan ilmu. Tapi bisa jadi dibalik, artinya orang dapat barokah, kemudian pintu-pintu ilmu pengetahuan yang lain itu gampang terbuka. Terus lantas mana yang lebih prioritas? Ya, menurut saya ini sama-sama penting, asalkan kuncinya begini. Kalau kita ada di pesantren, jangan sampai salah mengkalkulasi kewajiban kita. Yang primer jadi sekunder, atau yang sekunder jadi primer. Maksudnya gini, ini ada kewajiban nih, di luar ada kewajiban sekolah, kemudian ada aktivitas lain yang sifatnya itu sunnah atau tawu lah. Kemudian dia lebih memilih untuk melakukan itu dengan alasan mau cari barokah. Tapi di hati kecilnya dia sebenarnya untuk menghindari kewajiban dia, yaitu untuk sekolah, untuk beraktivitas yang lain. Dia lebih memilih mungkin untuk bantu-bantu atau kerja. Nah, itu menurut saya asalkan tidak seperti itu aja. Artinya kewajiban pokoknya, kewajiban primernya dia penuhi di pesantren. Kemudian kalau ada kerjaan atau pesantren membutuhkan, nah dia ikut membantu di situ. Jangan sampai dibalik, dia bilang mau bantu pesantren, bantu pesantren di lisannya, tapi di hati kecilnya aslinya mau menghindari kewajiban dia, kewajiban pokok dia, yaitu belajar, kemudian beraktivitas atau sebagai di masjid, atau dia mau sekolah. Saya kira kalau seperti itu maka sulit, saya nggak bilang mustahil, tapi sulit untuk mendapatkan ilmu yang barokah. Cuman yang jelas kalau saya dan sampean atau mungkin teman-teman santri
ilmu barokah itu ada clue-nya, ada kodenya. Di antaranya takzim kepada pengasuh secara totalitas, kemudian menjalankan segala peraturan yang ada di pondok pesantren. Insyaallah ilmunya barokah. Allah alam bisawab, kurang lebihnya saya kira seperti itu. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya tadi. Baik pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Maftuhun sudah berkenan hadir, dan insya Allah kita akan bertemu kembali di lain waktu. Dan saya ucapkan terima kasih banyak bagi seluruh pemirsa Dara News. Saya Indri Dwi Hastuti beserta kru yang bertugas undur diri, dan sampai jumpa lagi di acara Kultum berikutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.